membuat kue lebaran, kue semprit, dan kue nastar. Ini tepung terigunya kita siapkan untuk dijemur. Tepung terigu khusus untuk membuat kue kering, kita jemur terlebih dahulu supaya nanti hasil kue kering semprit dan nastarnya bagus dan enak. Nah, ini karena waktu tidak memungkinkan, jadi bisa juga tepung terigu ini disangrai. Kita sangrai, jadi bisa dua pilihan, bisa dijemur dan disangrai. Nah, disangrainya sampai mengeluarkan wangi dari tepungnya, kemudian diangkat. Setelah dingin baru kita ayak supaya bersih. Kemudian masukkan kembali sudah diayak. Kita persiapkan akan membuat adonan kue semprit dan kue nastar. Jadi ini sekaligus membuatnya sebagai contoh. Ini bahannya tepung gula tepung 150 gram. Kemudian telurnya 3, diambil merahnya saja. Menteganya 200 gram. Kita ambil 200 gram, sisakan 50 gram karena ini semuanya 250 gram wadahnya. Margarinnya, di margarinnya 200 gram. Mixer, tapi ini coba kita lihat dulu. Nah, kalau langsung jadi gula tepungnya berhamburan, berterbangan. Jadi kita aduk-aduk pelan saja. Ini yang menentukan hasil adonan, tidak lengket tapi adonannya nanti bagus. Aduk terlebih dahulu sampai gula tepungnya rata dengan telur dan mentega. Ini menentukan sekali, jangan terlalu lama memixernya, jadi bentar saja sampai tercampur semuanya. Jangan sampai berwarna putih adonannya. Nah, ini sudah selesai, jadi sebentar saja di mixernya. Nah, ini sudah kita tambahkan bahan yang lainnya. Memakai garam setengah sendok teh, sedikit saja. Tepung jagungnya atau tepung maizenanya 2 sendok makan muncung. Kemudian butternya 2 sendok makan A3 wadah kecil. Menggunakan butter supaya lebih enak kuehnya dan wangi. Dicampurnya pun harus pelan-pelan, jangan sampai nanti hasilnya pas di tangan lengket. Kemudian ditambahkan terigu. Ini paling banyak bahan ini, terigunya harus sampai 350 gram. Lebih terigunya hasil kuenya akan keras. Jadi nah, ini harus sedikit demi sedikit kita campurkan dengan bahan yang tadi di mixer. Kalau ini diaduk saja pelan-pelan. Kita tambahkan lagi, terlihat masih lengket. Di keberhasilan membuat kue semprit dan kue nastar perlu diperhatikan sewaktu bahan di mixer. Kita akan membuat selai nanas terlebih dahulu.
membuat selai nanas ini boleh di awal-awal dibersihkan mata nanasnya, bisa juga dibeli yang sudah bersih, kita potong-potong dan dibuang batang tengahnya. Ini bisa juga diparut, bisa juga di blender. Ini kalau diparut, kalau di blender jangan terlalu lama supaya masih berserat, jangan sampai hancur. Nanasnya di blender sebentar, jadi tidak perlu memakai air lagi, jadi asli nanas saja. Kita campurkan dengan yang tadi diparut, lebih cepat. Kalau di blender bahannya akan digodok dan diberi gula 150 gram karena nanasnya sudah manis. Kalau yang masih masam nanasnya, boleh ditambahkan gulanya menjadi 200 gram. Nah, kita campurkan, diaduk-aduk, kemudian diberi kayu manis dan daun jeruk purut. Ini lebih harum dan enak ini. Kita aduk-aduk terus. Lamanya membuat selai nanas ini perkiraan 1 jam. Membuat selai nanas ini 1 jam sampai kering, airnya menyusut. Nah, ini sebentar lagi matang, selesai memasak selai nanas. Hasilnya kuning kecoklatan. Kita simpan di wadah. Kita akan mempersiapkan mencetak kue semprit terlebih dahulu, kemudian membuat nastar. Nah, ini selesai. Jadi bisa dibuat terlebih dahulu, membuat selai nanasnya. Nah, kita lanjutkan membuat kue semprit dengan di atasnya diberi coklat warna-warni. Nah, ini bahannya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jadi hasilnya bagus. Cetakan kue sempritnya ujungnya ada 7 kuncup. Kita coba membuatnya. Cara membuatnya, tekan. Ini cukup, ini bahannya untuk kue semprit dan kue nastar. Di atasnya diberi coklat warna-warni. Nah, seperti itu. Tadi saya lanjutkan, jadi keberhasilan membuat kue semprit dan kue nastar perlu diperhatikan. Sewaktu bahan di mixer harus sebentar dan terlebih dahulu diaduk supaya tidak berterbangan gula halusnya. Kemudian di mixer sebentar saja. Tepung terigu harus dijemur atau disangrai. Kemudian tadi tepung terigunya dicampurkan harus sedikit demi sedikit. Adonan diaduk terlalu lama atau di mixer terlalu lama, nanti hasil adonannya lengket, susah dibentuk. Nah, bila terjadi seperti hal tersebut, maka harus didiamkan terlebih dahulu sampai adonan bisa dipungut atau tidak lengket lagi. Jadi tidak lengket
Waktu ditambahkan terigu harus diaduknya pelan-pelan. Lanjutkan dengan membuat nastar, kue nastar. Ini besarnya seklereng, isi dengan selai nanas yang tadi dibuat. Kalau sampai selai nanasnya kering dan masih berserat, mempermudah sewaktu memasukkan. Nah, di atasnya boleh diberi cengkeh. Jadi bahan ini hasilnya nanti menjadi 2 toples dari 4 loyang yang dibuat. Saya akan mengulang bahan membuat nastar dan kue semprit ini sama. Bahan dasarnya saya akan sebutkan: telur merahnya 3 butir, margarinnya 200 gram, gula tepungnya 150 gram, garam setengah sendok teh, tepung jagung atau maizena 2 sendok makan muncung, butternya 2 sendok makan atau 3 wadah kecil, tepung terigunya maksimal 350 gram. Untuk membuat selai nanas boleh 1, boleh 2, diparut nanasnya, gula pasir 150 gram, kayu manis sedikit saja secukupnya, daun jeruk purut 1 lembar, kemudian bahan yang lainnya cengkeh, coklat warna-warni. Juga untuk memolesnya kita sediakan telur merahnya saja yang dikocok, kita poles. Open. Nah, ini hasilnya. Jadi ini kalau bahannya bagus, hasil nastar dan sempritnya tidak berubah besarnya. Nah, ini kita siapkan untuk memoles. Kuning merah telurnya kita poles. Nah, yang kue sempritnya sebelah kiri sudah matang. Yang kue nastarnya dipoles dengan kuning atau merah telur, dan dibakar kembali. Nah, kue sempritnya sudah matang, juga kue nastarnya sudah matang. Kita simpan di wadah. Nah, ini toplesnya seperti itu, jadi menghasilkan 2 toples dari bahan dasar tadi. Ini hasilnya enak dan gurih, empuk, tidak keras. Nah, cantik teman-teman hasilnya. Silahkan teman-teman mencoba di rumah. Toplesnya seperti ini, cantik. Nah, seperti ini nastarnya, ini kue sempritnya. Selamat mencoba. Terima kasih.